Ya, eee, saya tampilkan kembali rencana pembelajaran semester, kita. Jadi ini sebetulnya wajib ya, untuk semua mata kuliah itu, tidak boleh dibuat asalan, asal kita masuk mengajar. Jadi ini menjadi pedoman, siapapun dosen yang masuk di perkuliahan ini, tetap harus mengacu kepada rencana pembelajaran semester ini, ya. Saya katakan tadi bahwa ini adalah mata kuliah yang, baru dan baru dikonstruksi lagi, sehingga, ini kurang lebih beberapa minggu saya coba rancang dan ini juga masih, direvisi sedikit-sedikit sambil jalan karena keburu, semester ini berjalan. Jadi, itu tadi CPL-nya ya. Jadi, mata kuliah ini diberikan beban, bagaimana kita bisa mencapai, capaian pembelajaran lulusan ada 3, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi, CPL ini kami turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setidak-tidaknya, ada 3 beban, dan ini yang harus Anda capai di dalam, mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban manajemen bisnis berdasarkan etika bisnis. Jadi, ini adalah bagian daripada pelaksanaan etika bisnis ya. Etika bisnis mungkin nanti Anda akan, memprogramkan mata kuliah ini. Jadi konsep akuntansi ya, sebagai alat bantu. Ingat, akuntansi itu adalah bahasa pengambilan keputusan. Seorang manajer tidak akan bisa mengambil keputusan tanpa dasar, ya, dan, di dalam membuat perencanaan, jadi keputusan itu diubah menjadi sebuah rencana, dan rencana itu tidak mungkin, tanpa dasar. Setidak-tidaknya kalau misalnya, dia harus beli bahan baku, tentunya ada dasarnya, kenapa mesti beli bahan baku, ya, ini dasarnya sebetulnya dari hasil akhir daripada pelaksanaan, implementasi akuntansi di dalam, manajemen. Yang kedua, mampu menjelaskan dan menerapkan prosedur akuntansi dalam bidang usaha agribisnis. Jadi, nanti Anda akan belajar terkait dengan bagaimana menerapkan kalau istilahnya dulu pembukuan ya, mulai dari, bagaimana mengumpulkan nota-nota transaksi, apakah itu jual atau beli, kemudian Anda menjurnalkan, kemudian Anda memposting ke dalam buku besar, dalam rekening-rekening, kemudian sampai membuat neraca lajur, neraca saldo, neraca lajur, dan menjadi, laporan keuangan, dalam hal ini neraca, rugi laba, dan laporan perubahan modal, ya. Nah, CPMK ini saya, coba, sandingkan antara CPMK dengan, eee, CPL, ya. Di sini ada CPL tadi, CPL 145. Jadi capaian pembelajaran lulusan ini, eee, saya mencoba membuat ada 5 sub capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti akan dijabarkan menjadi materi-materi di dalam pembelajaran perkuliahan kita. Jadi ada sub CPMK 1, eee, ini yang akan kita bahas sebentar, mampu menjelaskan konsep bidang, prinsip, persamaan, dan hasil suatu proses akuntansi, ya. Kemudian, CPMK 2, mahasiswa mampu mencatat seluruh transaksi, jadi pencatatan, ini jurnal. Kemudian CPMK 3, Anda mampu mengklasifikasikan, Anda membuat ledger, mencoba menjabarkan dari apa yang ada di jurnal, di buku besarkan. Kemudian yang CPMK keempat itu bagaimana Anda memahami rekening, kemudian, menyusun laporan keuangan, dan yang kelima Anda mampu menginterpretasi laporan keuangan, sebagaimana, yang yang telah dihasilkan dari proses akuntansi. Deskripsi singkat mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini wajib ya, di kurikulum Anda wajib. Ini dalam rangka mendukung, jadi ada 2, kalau di agribisnis itu sebetulnya ada 2, eee eee, apa namanya, apa istilahnya, ada 2, eee, karakter, bukan 2 2 karakter, 2, profil lulusan. Yang pertama adalah menjadi wirausaha bidang agribisnis, dan yang kedua adalah pengembang di bidang agribisnis. Jadi ini yang Anda harus pahami, jadi ada 2 sebetulnya arah, kalau kita masuk di agribisnis, luarannya apa?
Kalau bukan jadi wirausaha, dia adalah pengembang. Pengembang itu bisa bekerja sendiri atau bisa bekerja pada instansi lain, ya, macam-macam. Kemudian keterampilan khusus agar Anda mampu dan menjelaskan dan terampil dalam melakukan proses pencatatan transaksi, ya, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan mencoba menganalisis. Mungkin untuk analisis tidak sampai mendalam, Anda bisa menggunakan ini bisa digunakan pada mata kuliah lain ya, terkait dengan bisnis. Bahan kajiannya ada akuntansi dan lingkungannya. Di sini ada materi-materi yang akan disampaikan, kemudian materi terkait dengan rekening, materi terkait dengan pencatatan, materi yang terkait dengan klasifikasi, serta materi yang terkait dengan laporan keuangan, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan dan analisis. Ya, oke. Terkait dengan buku referensi, jadi ini sebetulnya masih sementara ya. Banyak sekali sumber literatur lain. Saya masih menggunakan buku yang dikarang oleh Al Haryono Yusuf. Ya, tetapi sebetulnya ada nanti tambahan karena ini sambil jalan kita mencoba merevisi kembali beberapa bagian-bagian yang dianggap kurang. Jadi ini tahap awal ya, memang masih banyak kekurangan-kekurangan. Jadi di sini dosen pengampu saya, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Mahyudin MSc, ada Ibu Pipi Diansari SE MSc PhD, dan ada Pak Ahmad Amiruddin SP MSc. Kemudian ini pada minggu pertama dan kedua, ini saya kira sudah jelas sekali indikator-indikatornya ya, apa yang akan kita nilai ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya setelah kuliah pertama dan kedua, minggu pertama dan minggu kedua, Anda sebetulnya diharapkan mampu menjelaskan konsep, bidang, prinsip, persamaan, dan hasil suatu proses akuntansi. Ini diukur dengan cara apa? Ya, nanti pada minggu kedua, awal minggu kedua ya, pertemuan berikutnya kita akan melakukan kuis. Saya tidak tahu apakah kuisnya dengan menggunakan form, ya, atau menggunakan sekolah. Saya lihat kemungkinan nanti apakah secara online itu memungkinkan untuk kita melaksanakan kuis secara online berdasarkan jadwal perkuliahan yang akan dilakukan minggu kedua, ya. Jadi penilaian kita terkait dengan pencapaian pembelajaran kita nilai dengan bagaimana Anda menjawaban kuis Anda. Kemudian yang kedua, ada penugasan terstruktur. Ini sudah saya upload masuk ke sekolah, silakan Anda melihat di sekolah, ya. Tapi sebentar yuk saya sampaikan. Itu menulis resume perkuliahan minggu ini dan mencoba mengkaji kepustakaan sebagai tambahan, ya. Dan ini harus Anda tuliskan di dalam diketik, kemudian Anda nanti upload ke Anda akan upload ke sekolah, ya. Oke, saya mungkin akan skip saja ini. Ini ada akuntansi dan lingkungannya, ada pada halaman buku tadi, halaman 1 sampai 53 Anda bisa baca. Saya tidak tahu apakah perlu saya scan, tapi ini melanggar kalau saya scan kemudian saya masukkan ke sekolah. Ya, sampai minggu ke-16 ini sudah ada rancangannya, ya. Rancangan pembelajaran kita dan ada secara luring, ada secara daring ya, lewat sekolah dan penggunaan Zoom ini. Nah, itu kurang lebih kenapa mata kuliah ini penting untuk kami sampaikan di dalam kurikulum ini, ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pertama kita. Mudah-mudahan bisa saya gunakan waktu yang tidak terlalu lama ya, karena mengingat saya kasihan juga kalau misalnya pulsa kita terkuras dengan ini juga menjadi bahan pertimbangan kami di dosen ya, terkait dengan penggunaan data untuk internet. Tadi saya sudah sampaikan bahwa materi pertama kita ini adalah terkait dengan akuntansi dan lingkungannya. Ini saya bagi dua ya.
Akuntansi dan lingkungan itu saya bagi dua. Ada yang terkait dengan yang pertama ini adalah konsep, profesi dan bidang-bidang akuntansi. Mungkin pertemuan kedua selanjutnya adalah terkait dengan persamaan akuntansi dan sebagainya. Ya, kita mulai dulu dari sub capaian pembelajaran ini. Tadi saya sudah katakan bahwa CPMK mata kuliah yang pertama ini, sub CPMK-nya, sub capaian pembelajaran mata kuliahnya, itu adalah kita berharap pertemuan 1 dan 2 ini Anda mampu menjelaskan konsep akuntansi, bidang-bidang akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, persamaan akuntansi dan hasil dari suatu proses akuntansi. Ya, kita berharap Anda bisa menguasai ini pada minggu pertama dan minggu kedua. Nah, sebagai pengantar, tadi sudah saya katakan bahwa akuntansi itu sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Ya, alat bantu di dalam pengambilan keputusan. Nah, terutama keputusan terkait dengan keputusan ekonomi dan keuangan. Dalam fungsi-fungsi manajemen, ya mungkin Anda bisa kembali lagi ke saya tidak tahu apakah Anda sudah mengambil mata kuliah manajemen dasar, ya. Di manajemen kan fungsi-fungsi manajemen itu kita menggunakan ada yang menggunakan POSDC ya, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Ya, ada juga yang menggunakan POATS, planning, organizing, activating, dan controlling. Tapi yang jelas, yang namanya manajemen harus menjalankan fungsi itu. Apapun fungsi-fungsi yang digunakan, selalu diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Yang namanya organisasi tetap harus ada perencanaan, dan perencanaan itu dilaksanakan sambil diawasi, kemudian terakhir adalah dievaluasi. Ya, nah, akuntansi berperan di dalam bagaimana menyusun perencanaan dan bagaimana melakukan evaluasi, melakukan pengawasan, melakukan monitoring dan evaluasi, MONEV istilahnya. Ya, jadi intinya kalau kita ingin membuat program kerja, ya apapun itu namanya organisasi, ya program kerja itu ya namanya menyusun program kerja itu adalah perencanaan. Ya, perencanaan itu harus ada dasar. Ya, mohon maaf. Di sini ada pengurus Misekta. Setidak-tidaknya yang namanya program kerja itu harus ada dasarnya. Tidak asal membuat program kerja yang kepengurusan yang lalu itu juga yang kita jalankan periode ini. Tetapi ada dasarnya, harus ada data. Ya, itu dalam konteks organisasi nirlaba ya. Di organisasi laba juga yang memburu laba juga itu harus jelas. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa? Salah mengambil keputusan. Ya, berarti salah perencanaan. Salah perencanaan jangan harap hasilnya akan bagus. Jadi itu ya apa pentingnya akuntansi. Jadi terutama dalam hal ekonomi dan keuangan ya, pengambilan keputusan. Jadi tidak bisa serta-merta seorang manajer itu mengambil keputusan saya ingin menambah mesin. Ya apa dasarnya kita menambah mesin? Ya tentunya harus ada dasar dari data keuangan. Ya, dalam hal ini hasil dari proses akuntansi. Nah, sebagai seorang manajer, ya dituntut kemampuan melakukan analisis dan menggunakan data akuntansi. Nah, inilah pentingnya sebetulnya agak kesulitan kita memberikan materi terkait bagaimana manajemen sumber daya manusia, bagaimana manajemen produksi, bagaimana manajemen pemasaran, bagaimana manajemen keuangan tanpa didukung oleh hal-hal yang mendasar gitu. Ya. Nah, makanya tadi saya sudah sampaikan filosofi dari kenapa mata kuliah ini harus ada. Ya, jadi setidak-tidaknya Anda memiliki pemahaman dasar, ya tidak usah jadi orang yang hebat di bidang akuntansi, ya syukur-syukur kalau Anda hebat. Ya, karena sebetulnya janganlah kita mengambil ranahnya orang. Ya, ranahnya orang itu ya teman-teman kita yang ada di program studi akuntansi. Silakan orang akuntan, tapi minimal kita punya pemahaman dasar karena seorang manajer tidak perlu tahu hal-hal yang sifatnya teknis, terlalu teknis. Ya.
sedikit saja hal-hal yang sifatnya teknis, ya. Selebihnya adalah persoalan manajemen, ya, keterampilan manajemen. Tapi inilah pentingnya, kenapa kita perlu memahami ini. Nah, olehnya itu, akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan dalam bisnis, dalam artian bahwa semakin kita kuasai yang namanya akuntansi, kita semakin baik pula dalam menangani aspek keuangan, ya, terutama terkait dengan bagaimana kita mengoperasionalkan bisnis. Materi pembelajaran kita, konsep akuntansi, profesi dan bidang akuntansi, prinsip akuntansi, persamaan akuntansi, hasil proses akuntansi. Jadi 1, 2 ini kita akan bahas pada hari ini, ya, pertemuan pertama. 3, 4, dan 5 ini kita akan bahas pada insya Allah pada pertemuan kedua. Tapi materi ini sudah saya sampaikan di sekolah, ya. Konsep akuntansi. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan juga. Akuntansi itu bisa digunakan oleh organisasi untuk mencari laba, dalam hal ini bisnis, bisa juga untuk yang nirlaba atau organisasi yang tidak mencari laba. Nah, kenapa perlu? Ya, tentunya ini penting karena kompleksnya variabel-variabel yang dihadapi oleh organisasi, ya, sehingga manajemen, dalam hal ini manajer sebagai pengambil keputusan itu memerlukan data. Dalam hal ini data terkait dengan akuntansi. Nah, dalam akuntansi, semua data-data transaksi, apakah itu transaksi jual maupun transaksi beli, yang dibuktikan dengan nota, dibuktikan dengan faktur, dibuktikan dengan kwitansi, dan segala bentuk pencatatan bukti transaksi yang lain, itu diolah menjadi laporan keuangan yang siap digunakan oleh pengambil keputusan, ya. Jadi laporan hasil inputnya berupa nota, berupa bukti transaksi, itu diolah menjadi sebuah laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, sebagai suatu sistem informasi, akuntansi sebetulnya dibutuhkan oleh tidak hanya pihak internal, tetapi pihak eksternal juga membutuhkan informasi ini, ya. Laporan-laporan keuangan itu dibutuhkan juga oleh pihak eksternal. Ya, di sini saya sampaikan pihak-pihak internal itu siapa, ya. Ada manajer dan mungkin juga karyawan itu membutuhkan itu juga, ya. Di eksternal ada investor, untuk apa? Ya, investor itu kan ketika dia mau menginvestasikan uangnya di dalam sebuah bisnis, ya tentunya harus ada daya tarik. Kalau misalnya perkembangan neracanya semakin hari semakin menurun, ya tentunya investor tidak akan tertarik untuk menanamkan investasinya. Kalau misalnya labanya semakin hari semakin menurun, tentunya juga investor tidak akan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Itu pihak yang pertama. Pihak yang kedua kemungkinan kreditur. Pihak-pihak yang akan memberikan kredit kepada kita. Makanya di dalam proposal pengusulan kredit untuk kredit produktif itu biasanya diminta bagaimana laporan keuangannya selama beberapa periode terakhir. Dan tentunya juga diminta bagaimana proyeksi laporan keuangannya ketika dia sudah dapat kredit. Ya, dia mau belanjakan apa kredit itu untuk pengembangan bisnis. Akan muncul nanti di proyeksi laporan keuangan. Apakah itu neraca, rugi laba, cash flow, atau dan sebagainya. Kemudian instansi pemerintah. Ini sebagai sumber informasi dalam besaran pajak. Ingat di laporan rugi laba itu ada laba sebelum pajak. Ya, ada laba sebelum pajak. Laba itulah yang dipotong terkait dengan pajak. Apakah pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak pertambahan hasil. Tergantung jenis pajak yang dikenakan pada perusahaan itu. Dan tentunya pihak-pihak lain, organisasi buruh, ya, organisasi buruh kan bisa memahami juga kalau misalnya kenapa terjadi PHK, ya tentunya dia lihat dulu bagaimana kemampuan perusahaan itu terkait dengan keuangan, ya.
Nah, makanya definisi dari akuntansi itu kita bisa bagi dua, ada definisi berdasarkan pemakai jasa dan ada berdasarkan proses akuntansi. Jadi dua sudut pandang di dalam mendefinisikan akuntansi itu saya akan sajikan. Yang pertama dari pemakai jasa akuntansi dan yang kedua dari proses akuntansi. Kita lihat satu persatu. Jadi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, akuntansi merupakan disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Ini dari disiplin pemakai, dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi ya. Jadi dia katakan akuntansi itu sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Informasi diperlukan, tadi saya sudah sampaikan, dalam membuat perencanaan, dalam melakukan pengawasan, dan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Ini dari internal. Nah, yang kedua, sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pihak luar. Ada investor, kreditur, badan pemerintah, dan sebagainya. Itu dari sudut pandang pemakai. Nah, sehingga dari definisi itu bisa disimpulkan bahwa akuntansi itu diselenggarakan dalam suatu organisasi. Nah, umumnya sebetulnya dalam hal konteks ini kita menganggap bahwa ini adalah organisasi bisnis, organisasi perusahaan. Berikutnya informasi akuntansi sangat penting. Ya, ini berulang-ulang kali saya sampaikan sebagai dasar pengambil keputusan intern. Kemudian pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal. Ya, ini kurang lebih dari sisi sudut pandang pemakai. Dari sudut pandang proses, akuntansi sebagai suatu proses pencatatan, mengklasifikasikan atau penggolongan, kemudian meringkas pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Ini dari sudut pandang proses. Ini menunjukkan bahwa akuntansi itu merupakan suatu tugas yang cukup kompleks. Ya, mencakup bermacam-macam kegiatan. Kegiatannya itu ya itu tadi, mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisa. Ya. Sehingga akuntansi itu harus pertama mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan pengambilan keputusan yang kita ambil. Tidak boleh kita mengidentifikasi data yang tidak relevan dengan pengambilan keputusan. Karena akuntansi ini adalah alat untuk pengambil keputusan atau sering disebut dengan bahasa bisnis. Yang kedua, memproses atau menganalisis data yang relevan. Ini akuntansi harus memproses, tidak hanya sekedar mengidentifikasi. Dan yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi percuma saja kalau misalnya datanya ada, tetapi data itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi tiga tugas dari akuntansi itu, tiga tugas yang penting. Mengidentifikasi data yang relevan, memproses data yang relevan, dan mencoba mengubah data yang relevan itu menjadi informasi yang siap digunakan oleh manajemen sebagai pengambil keputusan. Itu yang pertama ya, terkait dengan konsep akuntansi itu sendiri. Saya kira bisa dikembangkan dengan membaca literatur lain. Yang kedua, profesi dan bidang akuntansi. Ini penting ya. Tadi saya sudah menyebut ada beberapa akuntansi dari sejarah mata kuliah ini di program studi agribisnis. Ya, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen. Kemudian kadang juga disebut ada akuntansi keuangan. Nah, ini akan saya bahas di bagian kedua ini, bagian terakhir dari pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Ya, pada umumnya profesi dalam bidang akuntansi dibedakan menjadi dua bidang. Yang pertama adalah akuntan publik. Yang mana akuntan publik itu? Ya, ini berdasarkan profesi ya. Jadi akuntan publik itu adalah akuntan yang memberikan jasa dan melayani kebutuhan masyarakat. Nah, dari layanannya itu dia dapat imbalan dari pemakai jasanya. Ya, biasanya jenis pekerjaan ini dilakukan oleh pemeriksa laporan keuangan, auditor, ya, dalam melaksanakan auditing.
bantuan perpajakan dan konsultasi manajemen. Ya, nah, profesi ini harus memenuhi persyaratan. Jadi ada asosiasinya. Untuk menjalankan profesi ini harus ada asosiasinya. Asosiasi Akuntan Indonesia. Saya tidak tahu apakah AI juga namanya. Sama dengan Asosiasi Agribisnis Indonesia ya. Tapi kayaknya sama, AI. Ya, mungkin ada asosiasi lain. Ya, sama kita di pertanian itu profesi yang ada di pertanian itu belum, agribisnis belum dibuat menjadi sebuah lembaga profesi. Ya, kalau di insinyur ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi sekarang kalau kita yang sarjana pertanian kalau mau mendapatkan gelar insinyur itu bisa, tetapi mengikuti pendidikan keinsinyuran, ya, dan itu kita disumpah menjadi seorang insinyur. Jadi sekarang tidak gampang juga karena kita harus mengikuti pendidikan selama kurang lebih 1 semester untuk mendapatkan profesi itu. Sama dengan dokter. Sarjananya adalah sarjana kedokteran. Kalau dia mau jadi dokter ya dia harus koas dulu. Ya dia harus mengikuti pendidikan profesi dokter supaya dia bisa mendapat gelar profesi dokter. Ya. Jadi ini akuntan publik. Kemudian ada akuntan intern. Ini akuntan intern ini adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan. Jadi akuntan di dalam ya. Kalau tadi akuntan dia membuat lembaga sendiri memberikan layanan jasa terkait dengan umumnya perpajakan atau pemeriksaan laporan keuangan. Ya, jenis pekerjaan hanya terkait dengan kepentingan perusahaan. Ini akuntan intern. Jabatan dalam perusahaan beragam. Ada disebut dengan bendahara, ada yang disebut dengan kepala bidang keuangan, ada yang disebut dengan manajer keuangan dan sebagainya. Ya, ini akuntan intern. Meskipun sebenarnya kadang bendahara itu tidak melaksanakan proses akuntansi ya, hanya pembukuan saja. Umumnya kita hanya membuat uraiannya apa, apakah dia saldo atau kredit, apakah dia pemasukan, pengeluaran, kemudian saldo. Umumnya begitu bendahara ya. Tapi tidak melaksanakan proses-proses akuntansi yang nanti akan dibahas. Nah, berdasarkan profesi tadi, sebetulnya bidang akuntansi itu bisa didasarkan atas dua. Ada yang disebut dengan akuntansi publik dan ada yang disebut dengan akuntansi intern. Berdasarkan profesi ya. Nah, tetapi umumnya yang sering kita dengar, pengelompokan itu disederhanakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya, tadi dari sejarah kita pernah menggunakan mata kuliah akuntansi itu menjadi Akman, akuntansi manajemen, ya. Tetapi tidak ada dasar-dasar akuntansinya. Nah, dasar-dasar akuntansinya masuk pada awal-awal semester di akuntansi manajemen. Kita bahas satu persatu dulu. Akuntansi publik itu tugasnya apa? Jadi ada 3 tugasnya. Pemeriksaan laporan keuangan atau audit. Jadi kadang dia bertindak sebagai auditor, ya, mengerjakan bidang terutama terkait dengan bidang pekerjaan profesi yang diberikan kepada publik, memeriksa secara independen untuk memeriksa kewajaran, ya kewajaran sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi dia melakukan pemeriksaan secara independen, tidak boleh diintervensi ya. Ya, yang diperiksa itu adalah laporan keuangan yang disusun manajemen untuk para investor, kreditor atau pihak-pihak eksternal lainnya. Kemudian hasilnya nanti dia buat dalam laporan hasil pemeriksaan akuntan. Biasanya memang ada begitu, jadi bukan berarti tidak mempercayai akuntan intern. Tetapi untuk lebih objektif itu biasanya diserahkan kepada lembaga yang terkait dengan akuntan publik atau perusahaan yang usaha-usaha yang memberikan layanan akuntansi publik. Yang kedua, akuntansi publik ini melakukan tugas untuk terutama terkait dengan akuntansi perpajakan. Ya. Nah, ini memeriksa kira-kira berapa pajak yang harus dibayarkan, ya. Nah, ini agar pajak yang dibayarkan oleh sebuah organisasi sudah peraturan perpajakan yang berlaku. Dan tentunya untuk menekan pajak seminim mungkin. Jadi bukan berarti tidak bayar pajak, tetapi bagaimana caranya pajak itu bisa minim dibayarkan
supaya perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, konsultasi manajemen. Jadi akuntan publik ini memberikan layanan juga konsultasi manajemen. Ya, biasanya ini diberikan ketika sudah bersamaan dengan pemeriksaan. Ketika dia memeriksakan atau mengaudit laporan keuangan, dia juga memberikan saran kepada manajemen bahwa seharusnya ini begini, ini begini. Itu akuntansi publik. Kemudian akuntansi intern itu memiliki tugas akuntansi biaya, ya, menganalisis biaya perusahaan, ya, mengawasi dan memberikan masukan-masukan terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, juga membantu manajemen di dalam menetapkan harga jual sehingga diperoleh laba yang besar. Jadi seharusnya harganya dijualkan sekian supaya perusahaan bisa untung. Nah, ini juga memberikan informasi kepada manajemen produk mana yang tidak menguntungkan, mana yang harus dihentikan, mana yang harus ditingkatkan penjualannya. Ini tugas akuntansi intern, ya, akuntansi biaya. Dulu mata kuliah kita namanya AKBI, akuntansi biaya, ya. Ini pernah di kurikulum kita sehingga hilang muncul akuntansi manajemen. Tugas yang lain adalah penganggaran, ya, menetapkan sasaran penjualan dan laba serta merencanakan, membuat perencanaan terinci untuk mencapainya. Jadi tugas akuntansi intern ini menentukan sekian laba yang akan diperoleh oleh perusahaan, rencana perolehan laba sebanyak sekian rupiah, ya. Dan tentunya dia harus menyusun perencanaannya bagaimana untuk mencapainya, untuk mendapatkan laba sebanyak sekian ratus juta, seharusnya produk yang terjual sebanyak sekian unit. Untuk menghasilkan sekian unit produk itu dibutuhkan bahan baku, dibutuhkan tenaga kerja, dibutuhkan mesin sebanyak sekian. Itu muncul di perencanaan. Ya, bisnis itu seharusnya memang awalnya adalah menetapkan berapa laba yang dibutuhkan, berapa laba yang akan dicapai. Nah, selain itu dia juga mengawasi jalannya operasi perusahaan, ya, melihat perbandingan antara data yang sesungguhnya dengan anggaran yang tersedia. Nah, ini tugasnya juga akuntansi intern. Perancangan sistem informasi, ini tugas yang lain, ya, terutama untuk kepentingan intern, kepentingan ekstern, ya, ini dirancang. Bagaimana agar ini bisa digunakan oleh manajemen, ya, digunakan oleh manajemen dan bagaimana digunakan oleh pihak-pihak eksternal. Kenapa? Karena laporan keuangan itu kadang ada 3. Sering saya dapat, tapi saya belum bisa membuktikan karena saya tidak di bidang ini. Sering ada bisnis itu membuat 3 laporan keuangan. Beda laporan keuangan untuk intern, untuk manajemen keuangan, ya. Untuk manajemen, maksud saya, beda. Itu dibuat secara real. Tetapi ketika mau mengambil kredit, dikasih naik-naik keuntungannya, labanya, dikasih naik-naik neracanya. Supaya yang memberikan kredit itu bisa memberikan kredit yang lebih besar. Investor juga begitu diperbaiki. Tetapi giliran perpajakan itu dikurang-kurangi supaya kurang pajak dibayar. Ini kadang ada 3 jenis, tapi itu sebetulnya kalau dari sisi etika bisnis ini tidak benar. Ya, dari sisi etika bisnis ini adalah pembohongan. Kalau keluar pasti pembohongan publik. Ini dalam prinsip etika kita larang perbuatan ini. Sebagaimana tadi capaian pembelajaran, ya, CPL-CPL yang dibebankan kepada mata kuliah itu setidak-tidaknya itu dihindari. Berikutnya, pemeriksaan intern. Mengevaluasi sistem akuntansi dan manajemen yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam memperbaiki efisiensi operasi untuk menjamin bahwa para karyawan, bagian-bagian perusahaan telah melaksanakan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen. Jadi ini mencoba memeriksa, melakukan evaluasi secara periodik bagaimana agar prosedur dan rencana yang telah ditetapkan itu berjalan dengan baik. Nah, tadi disampaikan bahwa berdasarkan profesi itu dibagi juga menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya, akuntansi keuangan bertujuan menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan pihak luar. Itu akuntansi keuangan. Sementara akuntansi manajemen ini terkait dengan akuntansi intern. Kalau tadi akuntansi publik itu terkait dengan akuntansi
akuntansi keuangan terkait untuk kepentingan pihak luar, sementara akuntansi manajemen itu biasanya informasinya tidak diumumkan ke publik. Ini tuh kepentingan manajemen. Ini saya katakan tadi, sehingga banyak model-model laporan keuangan tergantung dari sasarannya untuk apa. Ya, tetapi di sini kita bicara terkait dengan bagaimana akuntansi, kita fokuskan kepada bagaimana akuntansi manajemen itu ya. Informasi itu dimanfaatkan untuk manajemen di dalam pengambilan keputusan manajemen. Oke, saya kira itu, dan sebagaimana ini muncul di dalam sekolah juga, tugas pertama Anda, tolong diingat ya, silakan Anda membuat resume materi perkuliahan minggu ini, ya. Kemudian saya berharap Anda bisa memperkaya uraian itu selain dari apa yang saya sampaikan dengan kepustakaan lain. Tolong disebutkan dikutip dari mana. Silakan Anda bisa mengutip dengan dari buku fisik atau buku cetak, atau bisa juga Anda men-search di internet ya. Tetapi ingat, kalau Anda men-share secara online, tolong link kepustakaannya dikutip dengan betul ya. Linknya dikutip. Ini terkait dengan bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang berada dalam lingkungan akademis untuk menghargai apa yang orang ciptakan gitu, ya, supaya kita tidak dianggap sebagai plagiator ya. Pertemuan dilanjutkan pada pertemuan minggu kedua terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ada prinsip-prinsip akuntansi, kemudian ada proses akuntansi dan hasil dari proses akuntansi. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan ini, ya. Silakan. Ini ada 100 orang. Mohon maaf karena akun Zoom ini kapasitasnya cuma 100, ya. Saya tadi, makanya saya katakan tadi yang tidak ada kuliahnya tidak apa-apa, yang ada kuliahnya tidak apa-apa tidak masuk karena kapasitas. Tadi saya mau tambahkan kapasitas Zoom ini, mau upgrade ke 200 orang, tetapi saya lihat membutuhkan biaya juga, jadi saya mengambil keputusan tidak usah. Kenapa? Karena tidak selamanya kita kuliah secara umum kayak gini. Membutuhkan uang biaya sekitar 750.000 entah berapa dolar. Jadi saya bilang tidak usah ditambahkan, cukup gunakan ini, dan ini saya rekam dan insya Allah sebentar saya akan upload masuk ke YouTube dan Anda bisa share, Anda bisa lihat linknya di akun Sekolah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ini ada 99 orang. Kemudian mohon izin, saya akan men-share juga terkait dengan presensi kita ya. Mohon ini kan saya akan memberikan link pada link untuk absen di grup sebentar, tolong diisi dan itu ada batasnya. Dan saya berharap Anda masuk dulu ke Sekolah baru Anda mengisi link ini karena itu akan terpantau ya. Jangan sampai Anda tidak pernah masuk ke Sekolah, itu nampak aktivitas Anda di Sekolah. Ya, akan nampak aktivitas Anda di Sekolah. Mohon izin Pak Uli. Ya. Pak Uli, saya bukan mahasiswa. Oh iya, silakan Ibu Pipi. Iya. Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan Bu Pi. warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, ini angkatan 2019 semua kah? Iya, ada yang lain, ada yang bukan 2019, Bu. Ini ada yang Tabe Pak Rusdi, ada yang japri saya. Iya. Yang lalu itu dia ambil pembiayaan akuntansi. Nah, ini kan mata kuliah berubah menjadi dasar-dasar akuntansi. Ini supaya didengar juga yang lain, siapa tahu ada yang angkatan yang sebelumnya juga di sini. Itu bagaimana itu, Pak? Apakah disetarakan apa bagaimana itu? Iya.
Makasih Bu Pipi. Jadi Mohon. untuk sementara sekarang kita belum ada keputusan terkait dengan penyetaraan, ya, belum ada keputusan terkait dengan penyetaraan. Makanya bagi yang belum lulus mata kuliah pembiayaan agribisnis, tidak ada jalan lain yang setara dengan mata kuliah itu adalah dasar-dasar akuntansi, ya. Tidak ada jalan lain. Makanya saya bilang sambil menunggu keputusan, lebih bagus ambil saja mata kuliah dasar-dasar akuntansi karena bisa jadi mata kuliah pembiayaan agribisnis akan hilang di semester depan. Oh, iya, iya. Akan hilang. Kenapa? Karena sekarang kan masih mending karena ini sudah 2 semester ini dijalankan 2 kurikulum. Jalan kurikulum 2015, jalan kurikulum 2019. Ini terkait dengan apa namanya bagaimana transisi kurikulum itu tidak bisa langsung kurikulum 2015 hilang. Kenapa? Karena diyakini pasti masih ada yang tercecer. Oh, iya. Nah, Jadi jadi ceritanya kalau mereka yang belum lulus ceritanya, ya, ketika mengambil mata kuliah ini lagi, inilah nanti yang tertulis. ya, Begitu Pak Di? ya, mungkin tetap pembiayaan, Ah, tetapi itu disetarakan dengan nilai daskun. Tidak boleh ada tambahan mata kuliah ini di kurikulum di transkripnya dia. oh begitu. Iya, pasti ada penyetaraan ke sini. Nah, ini yang belum disusun penyetaraannya karena memang kita belum terburu-buru untuk menyusun apa namanya penyetaraan mata kuliah. Iya. Karena kita menunggu jalan dulu sambil jalan. Mungkin semester depan itu sudah 1 tahun transisi dan ini sudah 2 kurikulum ini kan tersaji dua dua kurikulum, Iya, sudah 2 semester iya, ini. Iya. iya. Jadi begitu jawabannya. Makanya di sini Oh, iya, iya, ya, iya. kemarin juga ada yang tanya saya bilang daripada nanti Anda menunggu lagi keputusan penyetaraan, baru Anda mau mengambil mata kuliah agak telat. Lebih bagus ambil saja, kita upayakan supaya mata kuliah ini menjadi penyetaraan mata kuliah pembiayaan agribisnis. Demikian Oke. Iya, Bu Pi. iya, terima kasih banyak Ya, Pak ya, penjelasan Pak. Iya, ya, terima kasih. ya. Jadi begitu. Kemudian terkait dengan sekolah, jadi saya perlu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa ya, ini akan terpantau oleh semua dosen, ya, akan terpantau oleh semua dosen karena tiap dosen itu juga punya akun masuk ke aplikasi sekolah ya. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa eh, tetap aktif karena terkait dengan apa namanya, terkait dengan keaktifan Anda di sekolah itu akan muncul di akun kita ya, akun sekolah kita. Saya bisa kasih contoh, mohon maaf ini bisa dilihat teman-teman mahasiswa? Bisa, Ya, Bisa, oke. bisa Kita Pak. lihat siapa-siapa yang ini di tampilan dosen ya, di tampilan dosen. Saya coba masuk di sekolah dulu. Ini sekolah kalau 5 menit tidak di ini, oh sorry, ternyata sudah. 5 menit tidak dia papai, dia akan keluar sendiri. Ya, saya coba buka dulu. Oh, kok tidak mau buka? Oh sorry. Kenapa ini tidak mau terbuka? Saya stop screen dulu. Lockout dulu Pak. Ya. Tabe baru masuk. Biasanya memang begitu. Oh iya, kalau tidak dipapai 5 Kalau menit tak dia. kalah tak kalah keluar nih. Iya. Jadi saya biasa itu saya kasih keluar dulu, Iya. lockout dulu, baru sudah itu lagi masuk Oh lagi. begitu. Jadi keluar Ki dulu. Iya, keluar masuk. Masuk lagi. Aduh. Nggak apa saya buka. Nah, supaya kita semua bisa lihat ininya ya, bagaimana teman-teman mahasiswa juga bisa melihat karena jangan sampai dianggap sekolah ini tidak ada apa-apanya. Tetap juga ini adalah perintah dari rektorat ya supaya ini kita jalankan. Bagus juga sebetulnya, cuma sayangnya untuk tatap muka kayak gini virtual ini ditutup. Sedangkan saya katakan tadi ditutup saja bukan main kelebihan beban, apalagi kalau misalnya ini dibuka. Kayaknya saya tidak bisa masuk ini.
Tidak bisa masuk. Jangan-jangan Sikola ini sudah hang. Ya, kalau siang-siang begini banyak pakai, Pak. Oh iya, kayaknya. Kemarin itu saya masuk Kayaknya. 9.000, sudah 9.000 Iya, lebih. sudah Lalu mencapai, sekali. iya, sudah hampir mendekati 10.000 kemarin. Ya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetap saja kita, saya berharap teman-teman, apa namanya, teman-teman mahasiswa tetap memantau ininya, dan tolong penugasan tadi di-upload masuk ke ininya ya. Karena akan kentara, apa namanya, akan kentara sebentar yang mana yang sudah mengupload tugas, mana yang tidak. Sebelum pertemuan ini saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa tolong diisi presensinya, saya akan bagikan sebentar, saya akan share ya ininya, presensinya, dan presensinya itu akan tertutup secara otomatis pada hari Jumat, ya, akan ditutup pada hari Jumat presensinya, karena batas waktu ini untuk mengantisipasi teman-teman yang karena hari Jumat itu masuk cuti bersama ya, 1 Muharram. Jadi kelas D dengan E, apa boleh buat tidak ada perkuliahan. Kemudian kelas A, B kemarin, kelas E tidak ada perkuliahan. Kelas D, C, D ini hari. Kemudian A, B itu hari Senin libur juga. Makanya minta tolong, ini sebentar saya share ininya, apa namanya, presensinya, supaya saya bisa laporkan ke apa namanya, ke program studi pada hari Jumat, pada hari Sabtu Jumat lah. Ya, saya kira demikian, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen. Ya, silakan ada masukan sebelum saya tutup. Mohon maaf Pak, Ya, perkenalkan nama saya Vitaneza Putri Matasak. Ya. Baru-baru ini saya mengecek di Sikola itu sudah diunggah tugasnya Pak. Akan tetapi waktu pengumpulannya belum terlihat Pak. Dikumpulkan tanggal berapa ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, sudah dimasukkan tugasnya. Iya, saya udah lihat, bukan Pak, maksudnya saya udah lihat ada tugas yang sudah diberikan Bapak, tapi waktu pengumpulannya belum ada Pak. Jadi tugas tersebut kapan dikumpulnya Pak? Ya, sebetulnya batas pengumpulan itu pada saat 1 minggu berikutnya. Jadi ketika perkuliahan mau dilanjutkan, jadi pada ini hari Rabu, jadi kalau kuliah berdasarkan kuliah ya, itu memang belum kami tutup gitu. Karena ini kan baru pertama kali ya. Jadi kalau ada tugas, mungkin sebentar saya akan utak-atik Sikola itu, saya akan tutup batas penyetoran tugasnya untuk setiap minggu. Ya. Ya, jadi Pak, maksudnya waktu pengerjaan tugas itu 1 minggu Pak? Iya, 1 minggu. Saya kira jelas sekali di tugas itu, kalau Anda klik tugas, itu akan nampak. Karena kapan ada keterlambatan, otomatis tugas itu tidak bisa masuk lagi. Jadi tidak sama dulu pengalaman yang lalu di beberapa mata kuliah, kadang dikirim lewat email. Oh iya Pak. Dia mengaku bahwa saya kirim email, tapi ternyata dosennya tidak dapat, tidak terima. Ya mungkin karena masuk di spam, dosennya tidak cek, atau mungkin juga tidak dikirim. Nah, makanya kadang ada dosen minta, tolong kirimkan saya bukti pengirimannya, karena di situ ada jamnya. Kalau ini tidak. Kalau Sikola itu kapan ditutup akses penyerahan tugas, Anda tidak bisa menyerahkan tugas lagi. Ya, bahkan ada dosen yang langsung memberikan penilaian di situ, karena ada persentase, berapa persentase nilai tugas berdasarkan RPS yang telah disusun. Ya, jadi kan ini kan baru kuliah pertama. Mungkin sebentar malam saya akan utak-atik bahwa penugasan pertama itu batas waktunya harus di-store sampai tanggal sekian. Kapan lewat dari tanggal itu akan tertutup secara otomatis. Ya, gitu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih banyak. Iya, makasih banyak atas waktu luangnya, dan tolong setelah ini saya akan memberikan presensinya, dan tolong diisi sebagai bahan laporan kami ke Prodi bahwa kami melaksanakan proses perkuliahan ini. Makasih banyak Ibu Pipi. Meluangkan waktu untuk masuk. Siap. Ya, sehat-sehat semua. Tadi agak susah sih, ternyata memang terbatas ya Pak. Jadi pas ada yang keluar saya masuk.
ini kayaknya. Iya, tidak anu Ki memang karena 100 sih kodong anunya, anu murahan toh. Yang cuma Iya, $3. Iya, siap. Bukan $3, berapa dolar itu? Iya, Ya, makasih banyak. iya, Iya, sehat Ki semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih.